Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 5 Kota Bogor, yang terhormat Wakil Kepala SMA Negeri 5 Kota Bogor, yang saya hormati para jajaran Dewan Juri SMA Negeri 5 Kota Bogor, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf Tata Usaha SMA Negeri 5 Kota Bogor, yang saya hormati Komite SMA Negeri 5 Kota Bogor, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hilmi Kodartiantin selaku Presiden, Direktur, dan Anandita Marsa Sajali selaku Sekretaris of Nashroom Company. Sebelum saya masuk ke materi inti, saya akan memaparkan Vice President dari masing-masing divisi. Pertama, Vice President of Production, Vino Agnar Aryasuta. Kedua, Vice President of Commercial, Kalila Rafa Deanto. Ketiga, Vice President of Finance, Alia Nurul Aziza. Keempat, Vice President of Public Relations, Zenita Raya Nurohma. Dan yang terakhir, Vice President of Human Resource, Rizky Zaidan Atala. Baik, kalau begitu langsung saja kita lanjut mengenai apa itu Nashroom. Boleh di next? Mohon maaf. Nashroom merupakan salah satu student company yang dikelola oleh siswa-siswi kelas 10E SMA Negeri 5 Kota Bogor. Nashroom berasal dari satuan beberapa kata, yaitu yang berarti nasiti, artinya teliti atau cermat. Kita akan teliti atau cermat dalam menjalankan setiap program kerja agar mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Kedua, E dari kata enu, artinya air. Kami akan terus berkembang dan berusaha menjadi lebih baik seperti layaknya air yang mengalir, sedikit demi sedikit, tapi pasti. Dan yang terakhir adalah strum, berasal dari kata ceramic, yang artinya memainkan sesuatu yang baru. Kami akan mengemukakan inovasi yang baru untuk memajukan Nashroom Company ini menjadi lebih baik lagi. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan elemen-elemen yang terdapat pada logo Nashroom. Elemen yang pertama adalah simbol kilauan. Elemen yang kedua adalah simbol gelombang air. Elemen yang ketiga adalah buah kelapa. Dan elemen yang terakhir adalah elemen satu garis vertikal dan dua garis horizontal yang berlawanan. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi dari Nashroom Company ini. Pertama, visi mendirikan sebuah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, optimal dan cakap dalam pembuatan produk, meningkatkan kinerja bagi para anggota dan juga karyawan. Untuk menopang visi ini, kita mempunyai beberapa misi. Di antaranya, yang pertama adalah membuat lingkungan kerja yang nyaman. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis bagi para anggota dalam menjalankan setiap program kerja. Dan yang terakhir adalah membuat produk dari buah kelapa secara inovatif yang dapat diminati di berbagai kalangan masyarakat. Baik, karena penjelasan Nashroom secara umum telah selesai, selanjutnya akan ada pemaparan materi dari masing-masing divisi. Kalau begitu, saya serahkan kepada divisi yang pertama, Divisi of Production. Kepada Vino Agnar Aryasuta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Perkenalkan, nama saya Vino Agnar Aryasuta yang menjabat sebagai Vice President of Production. Sebelum itu, mari mengenal tim-tim yang berada di divisi production. Untuk tim yang pertama terdapat tim R&D yang dianggotai oleh Fatia Kalila dan juga Kinan Zayan Handono. Untuk tim yang selanjutnya terdapat manajer production yang dianggotai oleh Naila Friansyah Putra dan juga Bunga Kirana. Lalu untuk tim selanjutnya terdapat purchasing manager yang dianggotai oleh Muhammad Kal, lalu juga dengan Zaki Kamil. Lalu untuk yang terakhir terdapat quality control yang dianggotai oleh Melvina Malva dan juga Satya Maulidia serta Rina Priana. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih keripik kelapa sebagai bahan penjualan.
perputaran penjualan keripik di Indonesia sangat terpusat pada bahan yang itu-itu saja, yakni singkong dan juga kentang. Nah, kami mencari bahan yang lebih variatif agar menarik konsumen dengan membuat keripik yang terbuat dari kelapa. Hal itu juga kami membantu kegiatan ekonomi UMKM yang berada di Bogor dan juga sekitarnya. Baik, selanjutnya mari kita mengenal keripik kelapa secara lebih lanjut. Keripik kelapa ialah keripik yang terbuat dari daging kelapa yang renyah, gurih, dan juga manis, serta memiliki bau khas kelapa. Lalu, kami menggunakan kelapa yang berumur 7-8 bulan. Nah, untuk varian sendiri, kami memiliki 2 varian, yakni varian brown sugar dan juga original. Nah, pada varian brown sugar ini, kami menaburkan bubuk brown sugar pada keripik kelapa dan juga adonan kelapa. Nah, tujuan mengapa kami membuat keripik ialah karena tingkat konsumen keripik di Indonesia sangat tinggi. Hal itu membuat kami terpikirkan untuk membuat keripik yang terbuat dari kelapa. Lalu mengapa kami memilih kelapa? Dikarenakan kelapa merupakan bahan yang mudah diolah, mudah diproses, serta banyaknya produk yang belum terekspor dari kelapa, yakni seperti keripik kelapa. Lalu untuk sistem kerja sendiri, kami menganut sistem kerja continuous process, yakni sistem kerja berkelanjutan dengan skala besar serta memperhitungkan permintaan yang akan datang. Lalu untuk aspek pekerjaan sendiri, kami menganut kesatuan perintah, yakni mengikuti perintah dari Presiden Director. Oke, untuk selanjutnya kepada divisi komersial yang dipimpin oleh Kalila Rafadianto, dipersilakan. Baik, terima kasih Vino. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalila Rafadianto, Vice President of Commercial. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang divisi komersial, yang kedua, demografik bisa untuk semua socio-economic status dan semua kalangan umur. Yang ketiga dan keempat, psikografik dan behavioral, cenderung target pasar kita itu menyukai hal yang baru dan varian rasa yang unik, serta menyukai camilan ringan. Untuk yang kedua, targeting. Segmen yang tadi itu sesuai dengan produk kami, yaitu Cikris, produk olahan kelapa yang jarang ditemukan di pasaran. Kami juga berusaha menghadirkan 2 varian rasa, yaitu brown sugar dan original. Dengan begitu konsumen tidak akan merasa bosan. Dengan begitu Nestrum dan Cikris akan menarik target pasar. Dan yang ketiga ada positioning. Kita memakai positioning pair of parity, yaitu menawarkan varian rasa yang unik untuk memberikan pengalaman yang khas dan baru, tetapi tidak menghilangkan ciri khas dari kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para keempat juri, Bapak Ibu guru, orang tua pendamping, dan teman-teman yang saya banggakan. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang company kami, yaitu company Arcaya. Arcaya adalah student company yang dikelola oleh siswa-siswi SMA Negeri 5 Kota Bogor kelas 10. Lalu, dilanjutkan dari makna dan latar belakang nama perusahaan kami. Makna art, admirable, yang berarti yang membuat dan merancang Arcaya. Selain itu, admirable juga merupakan nama kelas kami yang kami masukkan ke nama perusahaan agar menggambarkan kami sendiri. Admirable's Room, artinya ruang kelas di mana kami merancang dan membuat student company ini. Kemudian dilanjutkan ke makna cahaya, diambil dari kata teh dalam bahasa Sanskerta yang merupakan cahaya dan ditambahkan oleh kata cahaya yang berarti masa depan kami yang cerah dan bercahaya. Kami memiliki tujuan untuk menambah pengalaman dalam berkewirausahaan. Dengan kreativitas serta keunikan kami, Arcaya siap menciptakan produk teh bunga yang memiliki kualitas yang terbaik untuk semua masyarakat Indonesia dan selalu mengharapkan ada dampak positif untuk semua orang. Filosofi lampu identik dengan penerangan karena cahayanya yang bersinar terang di saat gelap datang. Cahaya di bagian tengah melambangkan masa depan yang cerah. Dengan arti segala usaha dan bisnis yang sedang kami raih untuk memperoleh keberhasilan. Seperti dengan filosofi student company kami, Arcaya. Bunga di dalam lampu itu melambangkan produk yang akan kami jual, yaitu produk teh bunga. Bunga yang kami gunakan tersebut terdiri dari 6 kelopak yang menjadikan satu bunga sempurna. Seperti
student company yang membutuhkan presiden, direktur, dan sekretaris, serta 5 divisi yang saling bahu-membahu. Visi kami menjadikan perusahaan minuman teh bunga yang sukses dan terpercaya, serta dapat memiliki dampak positif untuk masyarakat, serta dapat memberikan solusi untuk suatu situasi. Misi kami menyajikan teh yang segar dan higienis, dan juga menjadikan Arcaya ini sebagai merek yang berkualitas untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, akan dilanjutkan oleh Vice President dari Divisi Production. Untuk Nasya, saya persilakan. Terima kasih kepada Bravito atas kesempatannya. Saya Nasya Pavita Kirana selaku Divisi of Production izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nasya Pavita Kirana selaku Vice President of Production, dan dengan tim saya R&D yaitu Aisyah Rijani dan Satria Franz. Lalu untuk manajer production kami yaitu Muhammad Raif Kamal dan Maisa Julian Madura. Untuk purchasing tim kami yaitu Kalista Azara, Bagas, dan Bernadetta. Lalu untuk quality control kami ada Zaki dan Fabian. Latar belakang pemilihan produk kami menemukan bahwa stres itu menjadi penyakit nomor 4 di dunia dan hampir 350 juta penduduk itu pernah mengalami stres. Sehingga kami pun menemukan bahwa teh ini bisa menjadi solusi karena ternyata bermanfaat untuk meredakan gejala stres. Teh herbal adalah minuman yang dibuat dari akar, batang, daun, bunga, biji maupun kulit buah dari tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat. Tetapi teh herbal ini bedanya dengan teh biasa adalah minuman seduh yang bukan berasal dari daun teh. Sehingga Arcaya pun hadir dengan teh herbal berupa teh bunga. Teh Caya merupakan produk teh bunga dari Arcaya Company dengan bahan dasar bunga melalui proses pengeringan. Setiap varian ini tentu saja memiliki rasa, warna, aroma, serta khasiatnya yang berbeda-beda. Kami pun mengkombinasikan ini dengan inovasi konsep gantungan teh berbentuk hanger dalam lemari guna menambah nilai estetika dan keunikan kami. Untuk kelebihan kami seperti yang baru saja saya sebutkan, yaitu inovasi gantungan yang dapat digunakan sebagai penjepit cangkir sehingga dalam proses pembuatan teh nanti gantungannya tidak akan mudah untuk jatuh. Lalu kami juga memiliki nilai yaitu membantu UMKM, pembudidaya bunga, dan membantu UMKM lokal pengrajin kayu dalam proses pembuatan hanger kami. Untuk prosedur pembuatannya, yang pertama kami merencanakan terlebih dahulu dengan diskusi dengan tim yang lain, lalu kami membuat sketsanya terlebih dahulu. Lalu untuk yang kedua yaitu pembuatan produk, dan lalu quality control yang dilakukan oleh bagian di quality control, dan selanjutnya ada bagian pengemasan dengan produk teh kami yang sudah dimasukkan ke dalam packaging yang sebelumnya sudah didesain oleh anak desain. Varian teh bunga kami terdiri dari 3 varian. Untuk yang pertama adalah varian Amaraya dengan bunga blob amaran, dan lalu yang kedua varian Rosea dengan bahan utama bunga rosella kering. Lalu untuk yang ketiga ada Glossary dengan bahan utamanya yaitu bunga peach blossom. Our unique selling points yang pertama yaitu mengembangkan bunga yang unik dan menggunakan berbagai jenis bahan bunga yang tidak biasanya dipasarkan. Untuk yang kedua yaitu menyediakan bunga yang dipanen dan ditanam secara bertanggung jawab serta menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung petani lokal. Cara mendapatkan produk kami yaitu ada pada bagian samping kemasan dengan cara men-scan barcode-nya dan lalu akan langsung diarahkan menuju ke laman media sosial kami yaitu Instagram. Di Instagram ini akan terdapat banyak info-info produk kami dan lalu di bio-nya akan diarahkan ke link Tokopedia dan Shopee kami di mana dapat terjadi proses kegiatan jual beli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh divisi of Public Relations yaitu Nashwa Namira. Terima kasih Nasya atas kesempatannya. Izinkan saya selaku dari divisi Public Relations untuk maju ke presentasinya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nasya Namira sebagai Vice President Public Relations dan tim saya Fidela Nur sebagai Manager PR, Desain and Kreatif, Sekar dan Marsha, serta Community Relations yaitu Ukasha Maulana, Ahmad
Social Media Management. Program ini mencakup struktur pengelolaan dan penggunaan sosial media untuk membangun kehadiran online yang kuat dan terhubung dengan halayak. Ini melibatkan dengan pembuatan konten yang relevan, berinteraksi dengan pengikut, memantau percakapan online, dan juga menjaga dan mengelola reputasi online. Sosial media yang kami gunakan ada Instagram dan juga Twitter. Next, B2C and B2B. B2C atau business to customer ada direct selling and content marketing, yaitu membuat dan membagikan konten yang bernilai kepada konsumen. Konten ini bisa berupa infografis, video tutorial, dan panduan penggunaan yang informatif. Dengan adanya konten tersebut dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada konsumen dan meningkatkan rasa kesadaran mereka. Lalu ada B2B atau business to business. Industry event and conferences berpartisipasi dalam acara dan konferensi industri yang relevan untuk meningkatkan visibilitas dan jaringan bisnis. Nah, untuk color depth atau color palette, kami memiliki 4 warna utama. Yang pertama ada warm ivory, yaitu melambangkan ketenangan, kehangatan, dan kenyamanan. Lalu ada warna fern, yaitu memiliki makna sebagai kemampuan seorang untuk menyeimbangkan emosi mereka dan memiliki efek relaksasi dan juga ketentraman. Yang ketiga ada warna natural, yaitu memiliki makna yang sederhana namun memiliki aura yang mewah dan nyaman untuk dipandang. Yang terakhir ada warna African, yaitu memiliki makna cahaya, bahagia, dan merupakan simbol dari kepercayaan diri. Nah, untuk desain packaging kami yaitu terdapat cara penyajian, komposisi, manfaat, dan juga QR code. Nah, untuk sisi packaging kami itu terdapat gambar cangkir dan di tengahnya itu ada logo Arcaya, serta di atasnya itu terdapat nama company kami. Lalu di sisi selanjutnya itu terdapat gambar cangkir dan di tengahnya terdapat gambar bunga, serta di atasnya itu terdapat nama varian teh bunga yang kami jual. Next. Nah, ini merupakan packaging dari hasil desain kami. Lalu ini akan digunakan untuk packaging teh kami. Sekian untuk itu, saya akan melanjutkan presentasi ini kepada divisi Human Research. Kepada Gali, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Nasya sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, saya Gali sebagai Vice President of Human Research dan rekan-rekan saya ada Albert Salvi dan sebagai Attendant and Payroll, juga ada Desra juga Brian sebagai Training and Development. Next. Sebagai Human Resource, kami memiliki nilai-nilai tersendiri yang akan kami pancarkan atau kami tujukan kepada kru-kru dan staf kami, yaitu adalah peduli, solidaritas, komunikatif, jujur, dan disiplin. Next. Kami juga menyiapkan beberapa program yang akan kami lakukan untuk tujuannya tersendiri. Yang pertama itu ada arah atau Arcaya Sedekah. Sebagai sebuah company juga kita tidak melupakan untuk selalu saling menjaga dan saling berbagi. Yang selanjutnya itu ada AFA atau Arcaya Evaluasi. Sebagai sebuah company juga tidak luput dari namanya sebuah kesalahan. Maka dari itu kita pasti ada pertemuan untuk evaluasi untuk menjadi company yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya itu ada cerah atau cerita rahasia. Sebagai Human Resource, kami juga bisa menjadi bimbingan konseling bagi staff-staff dan karyawan kami. Dan yang terakhir adalah arti atau Arcaya Chemistry. Arti ini adalah melakukan hal-hal kebersamaan bersama seperti makan bareng, main bareng, dan segala kegiatan bersama untuk meningkatkan tingkat chemistry setiap tim. Karena di sebuah tim juga pasti membutuhkan suatu solidaritas dan chemistry. Baik. Sekian dari Human Resource dan saya akan lanjutkan kepada Division of Sales and Marketing. Garanti, Marketing Research, Alfa, Ramadhani, Prabesinova, dan juga Sales yaitu Fikal, Keisha, Arwen. Selanjutnya, analisis segmenting, targeting, positioning. Segmenting, geografik, daerah dan kota-kota besar Indonesia. Behavioral yaitu orang-orang yang membutuhkan ketenangan, relax, cenderung
Targeting. Mitra bisnis Arcaya yang menjual produknya dengan bunga sebagai bahan dasar memiliki banyak sekali hasil, sehingga targeting ini tentu dapat membuat Arcaya memperoleh pasar yang telah ditargetkan. Positioning, point of difference. Teh yang berbahan dasar bunga yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh dan mengurangi berbagai risiko penyakit. Point of view. Kami membuat teh berbahan dasar bunga ingin para remaja lanjut bisa meminimalisir terjangkitnya berbagai penyakit. Lalu, untuk konsumen penyuka teh bisa merasakan kenikmatan dan relaksasi yang berbeda dibandingkan teh lainnya. Presentasinya ya. Hebat. Ini saya mau video mereka, mau saya abadikan. Belum presentasi yang ini mah ya? Belum ya? Oh, teh. Panggilan kepada Bapak DD dan Wakil Kepala Sekolah untuk menuju ke atas panggung untuk foto bersama. Kepada